Pada hari ini kami mengikuti kegiatan FGD yang diprakarsai oleh TKPPA, LSM TKPPA Teras Ketoran Peduli Papua. Atas nama pemuda suku Moi, saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah memberikan pelajaran berharga bagi generasi hari ini dan mendukung kami untuk bagaimana mengembalikan bahasa daerah atau bahasa ibu ini sebagai bahasa yang kemudian dipakai sebagai bahasa sehari-hari. Yang kedua, yang nantinya juga terus digalakan ke depan untuk generasi-generasi kita. Saya pikir bahasa ibu ini sangat penting. Dan kami juga mengapresiasi kepada tim yang ada yang tergabung dalam LSM TKPPA Teras Ketoran Peduli Papua. Kami sangat mendukung program ini dan ini sangat baik ke depan, dan di pertemuan ini kami berharap agar masih banyak hal-hal yang nantinya dikerjakan berkaitan dengan penggalian literasi bahasa terkait dengan etnografi jejak sejarah suku-suku yang ada di Papua Barat Daya, terutama kami suku Moi di 7 subsuku yang ada, sehingga ini nanti ke depan dipublikasikan, dikenal oleh publik, masyarakat luas bahwa suku Moi ini ada dan punya rekam jejak cerita, bahasa, adat istiadat budaya yang cukup sangat baik, karena kami orang Moi sangat menerima dari etika kami berbudaya, etika kami berkomunikasi. Pada hari ini saya pikir orang Moi ini menjadi corong pembangunan di Papua Barat Daya ini, karena kami hari ini menerima semua suku-suku. Itu tandanya bahwa kami mencintai bangsa dan negara ini, Republik Indonesia ini. Dan kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Sorong untuk bekerja sama dengan tim LSM Teras Ketoran Peduli Papua untuk bersama-sama mengembangkan pendidikan dan kebudayaan ini yang kedepannya menjadi khasana tersendiri yang memperkaya apa yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini, terutama di Tanah Malamoy terkhusus. Dan mungkin itu yang sekali lagi saya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LSM Teras Ketoran Peduli Papua untuk bekerja sama dalam pengembangan bahasa-bahasa yang ada di wilayah kami di Tanah Moi. Jadi mungkin terima kasih kepada tim Teras Peduli Papua yang bekerja sama, yang mana pada hari ini bersama-sama dengan tadi masyarakat suku Moi atas kegiatan yang dilakukan hari ini membawa beberapa hal yang positif. Di hari ini saya mengambil hal yang pertama, dengan kegiatan ini bisa bahasa kami yang di Kalabera, Tebeus Moi dan suku Moi Kalabera bisa dikembalikan untuk ditindaklanjuti supaya generasi seterusnya jangan lupa bahasa. Itu satu. Yang kedua, bisa kerjasama dari LSM Teras Peduli Papua bisa melihat beberapa hal positif untuk kami di distrik, terutama SD, SMP yang tidak punya perpustakaan, terus sekolah-sekolah yang rusak. Kalau bisa kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten untuk melihat hal ini. Yang ketiga terakhir, ke depan Dinas memperhatikan guru-guru khusus untuk mengajar bahasa Kalabera di sekolah-sekolah yang ada di wilayah daerah Kalabera. 8 distrik. Itu saja. Tindak lanjutnya seperti apa nanti? Ya, dari FGD ini kami telah mendapatkan beberapa masukan dari tokoh adat, tokoh pemuda dan generasi muda Moi. Jadi proyeksi penyusunan kamus bahasa daerah nantinya
hasil diskusi itu lebih orientasi pada suku besar yang punya banyak penutur. Karena ternyata di Moy Kalabra itu ada beberapa suku juga. Nanti di situ di internal suku Kalabra misalnya itu akan menentukan di mana penutur terbanyak dari suku itu. Karena ada beberapa bahasa juga yang ada di suku Kalabra. Dan itu yang menjadi fokus, dan setelah ini tim lapangan akan berkoordinasi dengan kepala suku Kalabra sehingga menentukan bahasa suku Kalabra ini yang mana yang digunakan dalam penyusunan kamus bahasa daerah. Selain itu, apa tersebut? Ya, masalah yang muncul yang kami dapatkan di forum diskusi ini ternyata menurut keterangan beberapa yang menyampaikan generasi kita hari ini yang usianya 30 ke bawah itu sudah tidak mengetahui lagi bahasa daerah. Nah, itu yang menjadi dasar kenapa kamus ini kemudian dilakukan penyusunan. Dan harapan kami bahwa setelah melakukan penyusunan bahasa daerah ini, kami berharap ada proses tindak lanjut, baik itu di internal sukunya sendiri maupun di pemerintah daerah. Misalnya masukan di Pemda Kabupaten itu kan sudah memproyeksikan bahasa daerah Moy masuk ke kurikulum pendidikan dasar misalnya, dan itu sudah masuk di muatan lokal. Kami berharap dengan kehadiran kamus ini juga memperkaya muatan-muatan yang nantinya akan diajarkan di tingkat satuan pendidikan itu. Di kamus bahasa daerah yang sebelumnya, yang kamus bahasa daerah itu kami membutuhkan waktu kurang lebih 9 bulan untuk sampai pada tahapan penerbitan sampai pengurusan ISB-nya dan HKI-nya. Itu kami butuh waktu 9 bulan. Tapi kami berharap bahwa di rentan waktu 9 bulan ini, kalau jika tidak ada kendala, kami akan menyampaikan kepada tim-tim yang ada di lapangan untuk agak sedikit mempercepat proses penyelesaian penyusunan kamus ini. Tentunya kami berangkat dari tahapan-tahapan yang ada di penyusunan kamus itu sendiri. Pertama FGD menentukan penuturnya, setelah menentukan penutur ada juga proses validasi. Nah, validasi dan melibatkan tim ahli dan penutur untuk memastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam penyusunan kamus ini sudah benar dan tepat. Sama, kondisinya sama. Jadi 3 kamus yang hasil diskusi ini rata-rata kami mengambil kesimpulan memiliki persoalan yang sama dengan yang tadi, persoalan-persoalan itu. Selamat